Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah update energi love life untuk kamu Sun Moon Rising Venus-nya berada di Libra ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari wajib ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate ke sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini akan vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba untuk mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita mulai situasi relationship dirimu bersama dengan dia. Di situ ada energi dari Queen of Pentacles. Kemudian mari tarik dulu ya energi masing-masing antara kalian. High Priestess kebalik di situ, ini energi yang terbalik semua. Oke, kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang nampak-nampaknya belum siap untuk masuk ke satu hal yang serius kayak gitu ya. Mungkin ya dia menganggap bahwa belum ada kecocokan di antara kalian berdua gitu ya. Terutama ya ketika orang ini berpikir tentang resiko gitu ya. Ketika dia berinteraksi, ketika dia menjalin sebuah relationship dengan seseorang, itu dia tahu nggak akan mungkin manisnya aja semua itu ya dalam perjalanan hubungan itu kayaknya nggak akan mungkin gitu. Pasti di situ akan ada juga kisah pahitnya, kisah pedihnya gitu ya, bikin galaunya gitu ya, bikin mumetnya. Dan nampaknya orang ini belum siap gitu ya. Orang ini belum siap untuk masuk lagi ke satu kondisi yang dia anggap bisa merusak kehidupan pribadinya dia. Entah orang ini pernah mengalami sebuah trauma kayak gitu ya, sehingga ketakutan-ketakutan atau luka tentang peristiwa dari masa lalu itu masih membekas, masih tersimpan di alam bawah sadarnya dia gitu ya. Sehingga untuk melangkah maju dengan mantap bersama kamu Libra itu masih belum ya. Sampai saat ini mari lihat itu masih kondisi dia belum mantap menjadikan kamu atau menjadikan dirinya sebagai pasangannya kamu gitu ya. Ini bisa juga menunjukkan bahwa seseorang ini ya, dia tuh kayak yang energinya masih berubah-ubah banget sama kamu gitu ya. Sebentar dia bisa merasakan sebuah dorongan kasih sayang untuk kamu. Sebentar dia di situ merasa resah dan gelisah karena dia tidak melihat bahwa adanya kemungkinan kamu itu bisa seperti sosok seseorang yang dia damba-dambakan, yang dia harap-harapkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini orang kalau mari katakan bisa dia seseorang tuh yang butuh banyak ruang. Ya, dia butuh banyak ruang kosong antara kamu dengan dia. Maksudnya kayak gini. Ini ya tipe orang tuh yang kayak nggak bisa banget untuk membuka dirinya dia segampang itu terhadap seseorang. Jadi di sini kondisinya ya kayak bisa dia itu satu sisi merasa agak depresi ya di dalam hubungan kalian gitu. Dia takut bahwa kamu ini bisa menyalahpahami tentang dirinya gitu kan. Karena ini kalaupun kalian telah menikah, tapi saya lihat semangatnya dia ini itu bukan kayak semangat dia adalah pasangan atau suami istri dari seseorang. Nah gitu ya. Semangatnya di sana tuh kok kayaknya nggak ada. Pancaran energinya itu nggak ada gitu. Kesadarannya itu nampak-nampaknya nggak ada di sana gitu ya. Jadi ini orang yang kayak merasa bahwa dia itu lebih nyaman dengan diri dia sendiri daripada ketika menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Entah pun dia di situ bisa melihat bahwa kamu sudah ini ada dua cerita ini ya. Ini bisa seseorang
yang pernah hadir dalam hidupnya kamu, namun kondisi saat ini sudah tidak lagi ada komunikasi, tidak ada lagi jalinan hubungan antara kalian berdua. Jadi kalau mari katakan hubungan kamu bersama dengan seseorang ini gitu ya, ini nampaknya hubungan dua orang di mana satu mengharapkan, yang satunya lagi berusaha untuk melepaskan diri. Nah kayak gitu ya. Jadi kartu High Priestess ini lebih cenderung menunjukkan bahwa aku tidak siap berkomitmen dengan kamu. Gitu ya. Tidak dia pungkiri sesungguhnya bahwa dia ini ada perasaan sama kamu ya. Ini orang sebenarnya nih sayang sama kamu. Tapi itu tadi, dia seperti kalau dalam dunia nyata dengan kamu itu ada perbedaan yang besar di antara kalian berdua. Ada sebuah isu di antara kalian berdua yang dia bilang, aku tidak akan mungkin bisa menyelesaikan isu itu dengan kamu. Jadi nampak dia itu tidak punya gambaran ya, sesungguhnya gitu ya. Dia tidak punya gambaran bahwa kamu dan dia itu soulmate gitu. Kamu dan dia itu ditakdirkan untuk bersama. Dia tidak yakin itu, walaupun kalian ternyata sudah menikah gitu ya. Tapi dia kayak yang tidak bisa menganggap bahwa kamu itu bagian dari hidupnya dia. Jadi kalau ini pacaran, kamu mengharapkan adanya hubungan yang long term dengan orang ini, jangan berharap di waktu sekarang gitu ya Libra ya. Karena dia, seseorang yang kamu pikirkan ini, yang dia butuhkan itu lebih ke arah hubungan yang mudah aja gitu loh. Nggak usah di sini bercerita tentang kamu dan aku bersama selamanya. Dia masih belum bisa menjadi seseorang yang mempertimbangkan orang lain juga gitu ya. Belum bisa dia di sini. Jadi kalau orang udah berpasangan itu kan nggak bisa lagi sesuai dengan yang kita mau pribadi kayak gitu ya. Kalau kita udah berpasangan itu harus dipertimbangkan, apakah kalau aku melakukan ini pasanganku merasa nyaman gitu ya. Apakah pasanganku akan cemburu kalau aku melakukan itu. Kan jadi kan kita kan nggak boleh egois gitu ya. Harus kita juga memperhatikan gerak tingkah lakunya kita demi bisa mengawetkan hubungan dengan pasangan gitu kan. Nah, dianya sendiri ini saya rasa dia tahu konsekuensinya tentang itu. Tapi dia bilang aku belum bisa menerima. Gitu ya. Aku belum bisa menerima apa-apa tuh harus menghitung pasanganku. Itu jadi kayak aku terbelenggu dan aku ndak mau. Nah di sana dia ini punya style gaya hidup dia sendiri, gitu ya. Yang dia juga pikirkan bahwa kamu nggak boleh juga masuk dalam dunianya dia. Sebagaimana dia pun tidak ingin memasuki dunianya kamu. Makanya tadi Mari bilang, ini energi sebagai pasangan nggak ada ini dari pasangannya kamu. Gitu ya. Sebagai kekasih, hanya sekedar kekasih aja, iya bisa. Gitu. Tapi lebih dari itu, nampaknya Mari ini dia nggak akan mau. Walaupun mungkin kalian telah lama berhubungan gitu ya. Namun dia bisa melihat bahwa kamu tuh orang asing gitu.
Kamu tuh masih orang lain dalam hidupnya dia. Dia tidak bisa dengan kamu itu dua jadi satu. Nah di sana ya, nggak bisa dia. Saya rasa di sini perasaan cintanya ke kamu itu, ini lebih banyak kayak ditekan gitu ya. Perasaan cintanya sama kamu itu kayak harus dikubur katanya. Apalagi belakangan hari ini, dia tidak menganggap bahwa dengan kamu itu dia bisa bahagia. Jadi ndak kuat chemistry kalian, menurutnya dia itu ndak kuat. Nah di sana ya, bisa aja selama ini ya, misalnya kalian telah berhubungan sekian bulan atau sekian tahun, itu dia tetap mau sama kamu, itu karena dia bisa satu sisi agak ngerasa janggal ya, mau bilang tidak ke kamu itu, dia bisa agak janggal di sana. Jadi ini dia akan mengikuti saja permainannya kamu selama ini gitu ya. Sampai akhirnya nanti kamu pun akan bisa merasa bahwa orang ini akan semakin menjauh dari kamu. Gitu. Ya. Kalian bisa tetap berjumpa, bertatap muka gitu. Tapi kamu akan tahu bahwa dia tuh tidak punya usaha ekstra untuk bikin kamu tuh nyaman sama dia, gitu ya. Ini bisa seseorang yang kehilangan energi feminimnya, gitu ya. Terlalu banyak energi maskulin di sini, gitu. Ini bisa kalau dia seorang wanita, dia bisa ini agak cepat swing moodnya ya. Ketika ketemu sama kamu, yang mari katakan tadi dia itu berubah-ubah gitu ya. Sebentar kelihatan dia tuh seperti dalam mencintai dirimu, tapi sekejap kemudian dia itu bisa kayak yang diam membisu gitu ya. Kelihatan banget bahwa seolah-olah dia ini tidak bisa kamu sentuh gitu ya. Dia kayak berada berkilo-kilometer dari dirimu, padahal tubuh fisiknya mungkin hadir di hadapan kamu. Gitu ya. Jadi dia selama ini kayak yang zombie. Kalau mari lihat ya, selama berhubungan dengan kamu, dia bisa kayak ngerasa dia tuh kayak zombie aja gitu. Dia hanya bisa tuh kayak menyerahkan tubuh fisiknya saja sama kamu, tapi tidak jiwanya gitu ya. Jiwanya di sini tidak bisa itu untuk kamu miliki. Jadi disitulah nampak bahwa dia ini selalu menjerit ya. Di dalam batinnya tuh dia selalu menjerit, tidak, aku tidak mau sama kamu. Aku tidak bahagia dengan kamu. Iya, aku sayang. Bahkan mungkin aku cinta sama kamu. Tapi bukan berarti bahwa aku nih nyaman bersama dengan kamu. Nah gitu ya. Kalau nampaknya mari untuk kondisi sekarang, lebih dia ini ya jiwanya ya, ini menolak kehadiran dirimu. Nah di situ ya, lebih dia menolak menjadi pasangannya kamu. Nah di sana, ini dia bisa kayak yang melakukan sesuatu itu ke kamu ya. Ini tampaknya kayak ndak ikhlas gitu. Hanya kayak sekedar dia melakukan sesuatu aja. Nah di situ ya. Tapi sungguh orang ini sesungguhnya itu ndak mau nyakitin kamu tuh ya. Sebenarnya itu ndak mau. Tapi apa boleh buat? Dia ini tidak bisa mencintai dirimu kalau cinta yang kamu harapkan dari dia. Kalau pengorbanan yang kamu harapkan dari dia. Kalau kesetiaan yang kamu harapkan dari dia. Nampaknya di sini dia tuh tidak akan bisa. Gitu ya. Jadi ini bisa perpisahan akan menjadi jawaban atas hubungan kalian ini. Tapi mari nggak tahu apakah ini perpisahan untuk selamanya.
atau bagaimana gitu ya. Karena kalau Mari nampak, dia ini orangnya kan lumayan sensitifan gitu ya. Dan dia bisa setiap ada problem, setiap ada persoalan di antara kalian berdua, dia tidak nyaman untuk menyelesaikan itu secara langsung. Jadi dia mau dibiarkan aja tuh persoalan mengambang gitu ya. Harap-harap bahwa persoalan itu akan menyelesaikan dirinya sendiri. Persoalan itu akan selesai dengan sendirinya. Nah gitu ya. Jadi di sini ya pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan ini, dia jumpa sesuatu yang tidak berkenan di hatinya tentang laku perbuatannya kamu. Saya rasa dia tuh nggak akan mau untuk ngomong secara langsung sama kamu, tapi dia kayak tiba-tiba pergi gitu ya. Dia bisa di situ gayanya kayak tiba-tiba hilang aja udah gitu ya. Kayak nggak mau bercakap dengan kamu kayak gitu. Nah di sana. Karena apa tadi? Energinya itu belum bulat bisa dia berikan ke kamu. Gitu ya. Jadi kayak orang ini masih kayak ngambang, atau orang ini kayak masih belum menapak gitu ya. Belum menapak dia di hubungan kalian ini. Makanya ini sewaktu-waktu dia tuh bisa kayak lepasin diri aja dari kamu. Tiba-tiba dia tuh nggak ada kabar sama kamu gitu ya. Dia lagi apa, dia sedang mengapa, dia di mana gitu ya. Kamu bisa nanti kehilangan orang ini gitu loh, kehilangan jejak orang ini gitu. Dan mungkin bahkan beberapa di antara kalian sudah gitu ya. Udah nggak tahu lagi di mana keberadaan, bagaimana kabar dari orang yang kamu pikirkan ini. Nah gitu. Jadi kalau kamu tanya Cici Mari, adakah cinta dan sayangnya kepadaku? Ada. Tapi bukan berarti bahwa dia ini siap untuk hidup bersama dengan kamu. Gitu. Ya. Bisa di situ ada rasa ketakutan gitu ya. Ya tadi kayak Mari bilang itu, dia tidak siap untuk menerima konsekuensi. Nah, sementara kamunya sendiri gitu ya. Kamunya sendiri selalu berusaha untuk membalanskan dirimu terhadap dia. Nah, gitu. Ini berbanding terbalik antara kamu dengan dia gitu ya. Jika dia bisa saja tidak siap untuk mempertimbangkan kamu, tapi kamu di sini sudah siap justru. Gitu ya. Kamu benar-benar mencoba untuk menyelam dalam hidup seseorang ini. Kamu berusaha untuk berlaku yang paling tepat di dalam hubungan kalian. Nah gitu ya. Sampai beberapa di antara kalian ini nampaknya bisa kayak terikat banget ya. Merasa terikat banget sama dia. Merasa kayak kamu tuh melekat banget sama dia gitu ya. Nah jadi ada dua permainan yang kamu lakukan di sini gitu ya. Kamu bukan dua ya, tapi karena ini bersambungan juga, dengar aja dulu ya. Nah jadi kamu kayak gini, kamu bisa takut banget kehilangan seseorang ini, maka kamu berusaha untuk memperkecil ruang geraknya dia. Nah seperti yang Mari sampaikan di awal, bahwa seseorang ini tuh masih belum bisa mengizinkan kamu tuh benar-benar bagian dari hidupnya dia gitu ya. Nah sementara kamu tanda kutip ada energi ingin memaksakan dia gitu ya. Kamu ingin mengikat dia gitu. Kamu ingin bikin dia tuh tertib dalam hubungan kalian. Nah gitu. Kamu ingin dia tuh selalu atau tidak punya pemikiran untuk meninggalkan kamu. Maka di situ mungkin dari secara kata-kata gitu ya, yang kamu jangan tinggalin aku ya, yang kita ever after ya, yang kita selamanya ya, gitu. Janji ya, sumpah ya, kita akan terus bersama kayak gitu. Dan saya rasa ujar-ujar kayak gitu bikin dia takut. Nah gitu ya, bikin seseorang ini tuh takut gitu loh. Karena dia ini punya isu besar tentang
relationship. Nah, di sana ya. Atau mungkin kamu tuh apa-apa kelihatan nempel banget sama dia, gitu. Apa-apa kamu tuh mesti nge-share ke dia. Jadi dia bilang di sini, wah, aku belum bisa nih, gitu. Aku nggak siap nih bangun hubungan yang seperti ini, gitu ya. Aku nggak mau kamu kontrol. Nah, gitu. Jadi dia tuh kayak menolak gitu ya. Nggak tahu apakah ini bentuk kedangkalan kayak gitu ya. Apakah ini bentuk dari kepicikan. Nah, Mari pun nggak tahu lah di situ apa menamakan pasangannya kamu ini gitu. Tapi yang jelasnya dia orang yang tidak siap dalam relationship. Nah, di situ ya. Tidak siap dia lahir dan batin dengan kamu. Mungkin kamu bisa memiliki perasaannya dia, tapi kamu tuh nggak bisa memiliki fisiknya dia. Atau itu sebaliknya, gitu ya. Seseorang ini tuh bisa kamu miliki secara fisik, tetapi hatinya itu tidak akan bisa kamu miliki. Nah, di sana, gitu ya. Dan kondisi saat ini, saya lihat kamu tuh masih ingin terus. Beberapa di antara kalian masih menanti, ya. Kalau dia ini udah hilang kabar, kamu tuh masih kayak nungguin dia, kapan dia datang, gitu. Nah, kalau sekarang kalian ini masih terkoneksi ya, sekarang ini kalian masih terhubung, kamu jangan pernah, gitu ya, kamu jangan pernah menunjukkan atau kamu bikin peraturan atau kamu ngomong sama dia tidak boleh melepaskan kamu atau dia tidak boleh pergi gitu. Kamu jangan ngomong-ngomong yang kayak gitu. Semakin kamu bilang kamu tuh nggak bisa hidup tanpa dirinya, dia kayak menciptakan sendiri ilusi gitu ya. Wah, berarti aku nih kerja berat dong. Nah, itu bisa. Berarti aku ini nanti kerja berat. Berarti aku ini bisa nanti harus mengutamakan dia dan kemudian aku harus mengabaikan diriku. Wah, aku nggak mau. Nah, nanti dia bisa kayak gitu. Lebih bagus ketika kamu berhubungan dengan dia, ini dinikmati aja ya. Ini disantai-santaiin aja gitu. Karena gini, ini ibaratnya seperti buah mangga yang masih muda, yang masih mengkal gitu ya. Namun kamu berharap dia ini akan menyuguhkan buah mangga ini ya, menyuguhkan rasa manis, kulit tebal, lembut gitu ya, nikmat, sedap, seperti buah mangga yang telah ranum. Kan tidak bisa itu ya. Tidak bisa di situ kan, tidak bisa kita paksa gitu kan. Kita hanya kayak yang harus sabar dalam prosesnya. Lagian kan tidak ada yang memaksa bahwa kita harus dengan orang ini gitu kan. Nah, jadi kamu tuh jangan kayak ngerasa kamu terpenjara gitu. Jadi jangan pernah bermain tentang terpenjara atau mau memenjarakan dia. Gitu ya. Tanda kutip ini penjaranya ya. Bukan kayak penjara apa sana, lapas sana, enggak. Tapi penjara pikiran gitu loh. Penjara hidup gitu ya, penjara jiwa, nah gitu. Tidak boleh bermain dengan orang ini tuh ceritanya penjara jiwa di sana. Nah gitu. Kamu sedang berhubungan, berhadapan dengan seseorang tuh yang bisa akan mengajar kamu tentang pelepasan gitu ya. Ini energi-energi spiritual jadinya. Dia menjadi guru kamu di sini. Memang dia bisa menyulitkan gitu ya. Dia bisa tuh kayak merepotkan kamu. Tapi dengan dia nanti kamu akan belajar. Apa sih itu sesungguhnya cinta? Apa sih itu sesungguhnya relationship gitu ya? Dari dia kamu akan tahu bahwa cinta itu sebenarnya manis gitu ya. Tapi kamu harus dihadapkan dulu dengan egonya kamu gitu. Ya. Jadi egomu yang di sini, sorry ya Libra ya. Tapi ini biar kamu cepat sadar. Soalnya ini bisa kamu sedang berangan-angan di sini ya,
Kamu sedang berharap dengan terhadap sesuatu tuh yang nampaknya tidak bisa memberikan, mengabulkan, memanifestasikan angan-angannya kamu itu. Nah gitu ya. Jadi dengan dia, biar hati kamu ini tidak pedih, biar hati kamu ini tidak perih gitu ya. Kamu mesti self love dulu ini, Libra. Gitu ya. Kamu pun ada trauma di sini kalau Mari lihat. Kamu ada trauma. Mungkin kamu pernah ditinggal sama orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, gitu ya. Makhluk lah, katakan gitu. Mungkin kamu pernah patah hati karena ditinggalkan oleh kekasih hati, gitu ya. Atau kamu mungkin pernah kehilangan mungkin ibu atau bapak kayak gitu ya, atau mungkin kamu kehilangan hewan peliharaan yang kamu kasihi gitu ya. Jadi itu kayak yang membekas di dalam dirinya kamu, sehingga kamu tuh bisa kayak nganggep bahwa seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu itu tidak boleh pergi lagi gitu ya, harus kamu miliki selamanya. Nah bisa di sana. Akhirnya di sini kamu kayak yang bisa tuh haus akan cinta gitu ya. Akhirnya kamu bisa kayak membodohi dirinya kamu sendiri gitu, bahwa cinta itu datang dari luar. Cinta itu tidak akan bisa kamu tumbuhkan dari dalam dirinya kamu sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi ini kayak kamu tuh sebenarnya sedang hambar di dalam jiwa gitu ya. Jadi kamu berinteraksi dengan dia, itu caranya semesta biar kamu masuk ke jiwanya kamu, ke dirinya kamu dulu kayak gitu ya. Memang mencintai dan dicintai itu nature-nya kita sebagai manusia gitu. Tapi sebelum mencintai dan mengharapkan dicintai oleh orang lain, apakah kamu sudah mampu untuk mencintai diri kamu sendiri? Nah di sana, itu ya. Karena ini kamu dengan dia, bisa kamu tuh lebih banyak main tuh pikiran, mainnya kamu gitu ya. Pikirannya kamu yang main di sini gitu. Jadi kamu di sini bisa tanpa sadar itu berlaku berlebih-lebihan terhadap dia, dan itu yang bikin dia tuh tidak nyaman. Nah di sana ya, cara bicaranya kamu barangkali, entah kamu terlalu rewel atau mungkin kamu di situ terlalu pendiam. Nah gitu ya. Jadi chemistry-nya tuh ndak hidup di antara kalian. Makin lama itu bisa ndak hidup gitu ya. Nah di sana. Di sana dia. Jadi ini ingin yang terbaik. Gitu ya. Dia pun ingin yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk kamu dengan cara dia ini bisa menggeser dirinya dia keluar dari hidupnya kamu dengan tujuan biar kamu itu tidak tersiksa karena dia tahu apa yang bisa dia tawarkan ke kamu, apa yang bisa dia suguhkan ke kamu gitu ya. Dia tahu bahwa itu hanya sedikit banget gitu loh. Dia tahu bahwa gini, dia tidak akan bisa membahagiakan kamu karena ketika dengan kamu dia tidak bisa berbahagia. Bagaimana mungkin dia tidak bisa berbahagia dengan kamu, tapi dia bisa membahagiakan kamu? Itu kan tidak mungkin. Gitu. Sebentar bisa. Hitungan sebentar bisa ya, 1 tahun, 2 tahun. Gitu. Atau sekian tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 16 tahun gitu. Tapi ujung-ujungnya pasti akan berpisah juga gitu. Sampai kapan sih bisa bertahan gitu ya? Defisit energi dia jadinya kan? Defisit dia gitu ya. Nah di sana, jadi ujung-ujungnya ya pasti berpisah juga gitu. Nah, jadi kalau untuk kondisi sekarang, kalau dia ini pergi dari hidupnya kamu atau dia diam gitu ya, interaksi kalian itu interaksi yang agak kurang sehat di sana menurut kamu gitu ya. Itu maksudnya dia biar sudah saja ini hubungan ini, selesai saja sudah hubungan ini. Biar itu tidak membawa beban bagi dia dan juga tidak membawa beban bagi kamu. Tapi di sini kamu berbeda, gitu ya. Kamu berbeda di sini. Kamu tuh nampaknya tidak peduli, gitu ya.
Kamu tidak peduli dengan kondisinya dia. Yang penting dia tuh harus ada dalam hidupnya kamu. Nah, di situ ya maunya kamu. Ini bisa agak ada keegoisannya kamu juga, kayak gitu ya Libra ya. Kamu mau berusaha untuk hanya berbahagia dengan dia. Nah, gitu. Jadi kamu memaksakan diri kamu sendiri, dan juga kamu jatuhnya akan memaksakan dia, gitu ya. Kamu mau hubungan kalian ini panjang, tapi nampaknya dari seseorang ini dia tuh tidak mau. Nah, gitu ya. Ini ketidaknyamanan. Kalau Mari rasa ini ketidaknyamanan. Lebih ke situ nih arahnya, gitu ya. Kalian dua orang yang sama-sama tidak nyaman, gitu. Sama kayak kamu ya. Ini kamu nanti bisa bilang, aku cinta banget sama dia Cici Mari. Tidak, kamu tidak cinta di sini. Ini bukan energi cinta. Tapi kamu nih energinya tuh keegoisan, ingin memiliki gitu. Nah, di sana ya, kadang-kadang kita tuh mau kayak yang bingung kita membedakan gitu ya. Kalau cinta gitu ya, ini kita tuh akan ikhlas dalam memberi gitu. Jadi kita tuh kalau cinta tuh kalau benar-benar cinta ya, kita tuh akan yang berbahagia bersama dengan seseorang kita cintai. Kita tuh tidak ada rasa takut, kita tidak ada rasa cemas, kita tidak ada rasa resah gitu ya. Keinginannya kita tuh adalah hanya menikmati aja kebersamaan ini gitu. Nah, tapi di energi kalian berdua ini tidak nampak gitu ya, nggak nampak. Jadi ada kepahitan di sini ya, kalau Mari lihat ya, terutama dari kamu Libra. Ada kepahitan di dalam dirinya kamu tuh, sehingga kamu agak sulit juga. Jadinya jatuhnya tuh agak sulit untuk memberikan kenyamanan, memberikan memori yang manis, memberikan alasan kepada seseorang untuk bisa menyayangi kamu. Nah, di situ ya. Jadi ini hanya kayak energi mengunci gitu ya. Kamu tuh kayak berusaha kayak untuk memborgol dia, mencekik dia gitu ya. Supaya dia tuh hidupnya dia serahkan hanya kepada dirimu. Nah di sana ya. Itu yang Mari lihat. Mungkin niatannya kamu tuh ya niatan yang bagus juga kayak gitu ya. Mungkin kamu kayak berharap bahwa kamu bisa membangun kehidupan yang indah bersama dengan dia gitu ya. Kamu pun tidak ada niatan untuk menyakiti dia, tidak mungkin kamu ada niatan menyakiti dia. Tapi cara berinteraksinya kamu dengan dia itu yang justru Mari tangkap semakin cepat bisa mendorong dia untuk pergi dari hidupnya kamu. Nah, oke, di sana ya. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian itu energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir di sana energi dari Leo ya, energi dari Pisces ya. Pisces iya, hanya Pisces saja ya, hanya Pisces di sini yang energinya kuat banget mempengaruhi bacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja ya Libra ya. Moga-moga apa Mari sampaikan mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.